selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah hal yang membuatmu bahagia sebentar lagi. Aku akan coba untuk membuka langsung pakai signifikator aja ya. Mengenai cinta dan juga mengenai rejeki. Nah, rejeki itu kalau di Lenormand, ini aku sambil ngajarin kalian tipis-tipis. Itu dia ke ini, oke. Jadi nanti aku akan bacakan ya teman-teman. Untuk pertama kita bicara mengenai cinta dulu. Kabar apa yang datang sebentar lagi? Mengenai cinta. Ini nanti aku masukin ya. Aku coba untuk masukin dulu. Oke. Teman-teman, untuk kabar yang kondisi saat ini sih sebenarnya aku ngelihatnya kamu tuh mencoba untuk runway dari seseorang ya. Kamu mencoba untuk lari, tetapi sepertinya ada seseorang di sini yang kayaknya masih ingin berkomunikasi lagi sama kamu. Aku ngelihatnya kalian itu punya komunikasi yang rumit. Koneksi cintanya juga aku bilangnya nggak bisa yang bagus gitu ya. Tetapi dia berhasil mencuri hati kamu ya. Aku ngelihatnya di sini. Kondisinya sekarang nih kamu tuh mencoba untuk melepaskan stres ya, karena dia di sini juga mungkin kalau aku lihat dengan tiba-tiba mungkin pergi, mungkin gak ada kabarnya, stres karena tidak mendapatkan kabar dari seseorang. Hubungan kalian itu kayak hubungan yang apa ya, bersama tapi ada maksud gitu loh, bersama tapi ada tujuannya. Dan mungkin tujuan dari hubungan ini adalah apa ya, bicara mengenai kejujuran ya teman-teman. Kamu tuh pengen dia itu ngabarin, ngasih tahu kenapa, tapi kayaknya banyak yang ditutupin gitu loh. Kamu mungkin suka sama seseorang yang di sini kondisinya kayak kondisi banyak rahasia, banyak kerumitan ya. Tapi kamu akui dia yang mengambil hati kamu. Gitu. Cinta yang complicated di sini. Aku ngelihatnya sih dia akan terus berusaha untuk ngejar kamu gitu loh. Karena kondisinya dia sendiri juga di sini itu menginginkan adanya satu komunikasi yang baik. Terus dia pengen ada pengertian satu sama lain. Dan aku ngelihatnya juga apalagi ya, dia tuh masih berusaha untuk komunikasi dua arah sama kamu. Tetapi memang banyak tekanan di hubungan ini yang mungkin dia harapkan bisa cepat selesai. Ya, tekanan itu entah dari kamu atau entah dari dia. Kalian selama ini itu kayak komunikasinya mungkin hanya lewat surat, email, telegram, ya maksudnya aplikasi. Dan aku ngelihatnya juga di sini kayak energinya itu lebih kepada ada yang energi on off ya, energi on off, energi dingin. Nah, kita akan lihat nih yang buat kamu bahagia. Kita bicara mengenai cinta ya, kedepannya itu seperti apa. Oke, aku bilang kalau hubungan kamu sama dia di sini masih tetap rumit, masih tetap apa ya, kamu masih jadi orang yang spesial buat dia,
Tapi di sini apakah ada hubungan orang ketiga? Kalau misalnya kalian masih ada hubungan orang ketiga, maka hubungan ini yang aku bilang akan sangat melekat. Kenapa? Karena dia berusaha tidak merubah keadaan gitu loh. Kondisinya dia betah di hubungan kayak begini, ya, hubungan yang penuh dengan apa sih namanya, hubungan yang penuh dengan situasi menegangkan. Aku lihat di sini ya, komunikasi yang apa ya, yang dalam. Aku ngeliatnya ada komunikasi yang dalam, dan kalian tuh susah untuk tidak komunikasi. Jadi kayak ada saling mengejar kembali mengejar gitu. Ya. Kan di sini pasti kalau namanya orang cinta nggak mau kehilangan, ya, nggak mau kehilangan, nggak mau kelepasan lah, nggak mau. Mungkin ini hubungannya adalah hubungan rahasia yang masih aman, aku lihatnya. Dan kalau misalnya memang sudah sempat ketahuan, aku lihat sih akan ada orang ini, ya, hubungan relationship karmik ini itu akan datang. Tetapi kalau misalnya memang ini bukan hubungan rahasia, maka dia akan datang kepada kamu secara diam-diam, ya, secara diam-diam, dan nggak mau expose dulu. Jadi mungkin gini teman-teman, sekeliling kamu tuh udah tahu kalau dia ini adalah orang toksik gitu loh, tapi kamu pun masih cinta dia, kamu pun masih sayang sama dia. Ya biasanya kalau misalnya orang pengen kembali lagi, maka akan ada sesuatu yang berubah gitu ya. Jadi ada komunikasi atau percakapan yang alot di sini terkait dengan perasaan. Dan kalau aku lihat sih di sini dia pun menerima, ya, siapapun ini orangnya, dia menerima satu kritikan, dan orang ini yang mendekati kamu akan belajar untuk lebih dewasa lagi. Nah, lepas dari hubungan kalian cinta segitiga atau bukan, aku ngelihat hubungan ini masih akan tetap lagi masih akan terus berjalan, karena dua-duanya, dua pihak di sini nggak mau saling melepaskan, gitu yang aku lihat ya. Kita bicara mengenai masalahnya adalah hubungan ini memang aku lihat banyak sekali stres, ya, hubungan yang penuh dengan banyak tekanan. Dan aku lihat di sini ya, yang buat tenang satu sama lain ya cuman kalian aja gitu loh. Jadi dia akan tenang kalau ngobrol sama kamu juga tenang ngobrol sama dia. Nah, di sini walaupun ini bisa jadi sih ada beberapa kondisi yang aku lihat tadinya ini berteman, tetapi karena ada gairah di situ, maka nilai pertemanannya itu udah kayak berubah menjadi asmara, menjadi gairah gitu loh. Entah kalian itu kayak merasa susah untuk dipisahkan, atau memang dia datang ke kamu dan memang pengen memenangkan hati kamu, dan di sini tuh ada kunci yang terbuka, ya, kunci yang benar-benar walaupun memang hubungannya rumit, tapi ada pergerakan menuju ke hubungan yang lebih lanjut dari sekedar pertemanan. Dan di sini ada heart and snake, aku lihatnya. Ya, ini hubungan yang penuh dengan kemelekatan, ya. Hubungan yang penuh dengan stres, kekalutan di sini. Walaupun kalian sudah sama-sama tahu, tetapi ada sesuatu yang mungkin kalian langgar, yang memang karena cinta dijalani. Itu jika memang hubungan orang ketiga. Tapi jika memang hubungan ini adalah hubungan toksik, yang tadinya mungkin kalian suka berantem, kalian suka sering ngomong putus, ya kan, kalian suka saling menyakiti. Nah, ini ada kemungkinan kalian itu sudah mendapatkan sebuah kedewasaan dan mungkin akan kembali lagi, karena ketika kalian dipisahkan oleh keadaan, ya, kalian harus putus, di sini tuh energinya tuh masih kayak saling mencari, teman-teman, gitu ya. Jadi yang sudah lalu ibaratnya tutup buku,
Yang sudah lalu biarlah berlalu gitu loh. Sekarang dihadapi dengan sesuatu yang lebih baru lagi, sesuatu yang lebih dewasa, sesuatu yang lebih bisa menenangkan kalian berdua. Karena di sini ada kartu flower and home. Intinya ada sebuah kesuksesan dari hubungan, walaupun hubungan ini pertama, ada indikasi cinta segitiga atau hubungan yang recovery kembali. Aku ngelihatnya sih setelah banyak masalah di belakang, hubungan ini bisa menjadi hubungan yang tetap berjalan seperti itu. Ada kartu Mice, Crossroad, dan ada kartu Mountain. Ya, walaupun hubungan kalian itu intinya untuk rintangan ya, itu masih belum bisa keluar dari satu rintangan. Maksudnya masih akan banyak masalah, dalam arti kerikil-kerikil tajam di hubungan ini tuh masih terus ada. Itu semua tergantung dari bagaimana kalian sama-sama menyikapi dan mencari jalan keluar ya. Karena jalan keluar kalau misalnya tidak ada yang mengalah di sini, pastinya tidak akan bisa berjalan dengan baik gitu loh. Satu hubungan yang sudah terkoneksi ini aku lihatnya ya. Dan kalau aku lihat yang buat kamu bahagia sebentar lagi adalah di sini dari kisah yang sudah ada ya. Maksudnya apa untungnya kondisi ini tentang kamu? Kamu akan banyak belajar teman-teman bahwa di sini itu kita tuh bisa mendewasakan diri, kita bisa lebih baik dari waktu ke waktu ya. Kamu dan dia di sini mendapatkan pengalaman yang bagus. Kenapa? Karena dari kekanak-kanakan kita tuh bisa menjadi seseorang yang dewasa seiring dengan prosesnya panjangnya waktu ya. Jadi waktu itu banyak yang berperan penting gitu loh. Semakin kesini kita semakin gak mau ribut, semakin kesini kita mau diem, dan hubungan kalian itu kalian tuh punya insting saling percaya aja. Yang aku bisa cek di sini, kalian punya insting yang saling percaya, kalian punya insting yang sama-sama, kayak misalnya dia nggak ada kabar 1 hari 2 hari, tapi tetap kayak oh ya aku percaya dia di situ ada buat aku, dia nggak menghilang, dia tetap ada di sana. Dan aku ngelihatnya di sini hubungan kalian itu adalah hubungan yang memang penuh dengan perjuangan teman-teman ya. Kalau misalnya memang ini adalah hubungan orang ketiga, maka langkah yang harus diambil adalah apa? Jika kamu dan dia cinta, ya, kembali lagi ke moral teman-teman, ya, kembali lagi ke moral. Morality itu harus dipergunakan. Kenapa? Kamu bilang sama dia, koneksi cinta segitiga itu tidak akan membuat kita semua berbahagia, gitu loh. Jadi kembali ke moral. Selesaikan apa yang harus diselesaikan dulu masing-masing. Kalau misalnya kamu single, dianya sudah punya pasangan, dia harus ada kewajiban untuk menyelesaikan dengan pasangannya. Tetapi apakah tega gitu loh, kamu berbahagia di atas kepentingan orang lain ya, atau kepentingan dirimu sendiri. Terus di sini aku juga ngelihatnya gini teman-teman, sebagai orang ketiga sebetulnya tidak bisa, kadang-kadang ada sisi munafik juga sih ya. Orang ketiga tuh ada sisi munafik. Kenapa? Aku tidak mau dia dengan pasangannya gitu. Aku tidak mau dia bercerai dengan pasangannya, tetapi hati ingin memiliki. Itu gimana? Coba kalian harus tahu dulu. Dan dari segi moral di sini, kalau misalnya memang kamu kembali aja sama pasangan kamu, ketika kamu udah ngomong gitu, kamu harus putusin hubungannya. Itu kembali ke moral sih, ke moral kalian. Aku tidak bisa menjustifikasi dengan apa yang sudah terjadi, karena fenomena orang ketiga itu tidak bisa dikasih tahu sekali 2 kali, bahkan 100 kali pun belum tentu nasihatku didengarkan. Namanya kalau orang udah cocok, udah cinta, pokoknya harus dapat, bagaimanapun harus bersama ya. Kalau aku sih realistis ya. Kalau aku di hubungan orang ketiga, aku tidak akan menutup hati untuk yang lain juga, dan aku juga tidak akan menutup hati untuk dia. Kita nggak pernah tahu jodoh orang itu gimana. Tapi kalau misalnya aku sendiri di sini sih hanya ingin kalau nggak jadi temenan aja gitu. Kalau nggak bisa temenan, tapi nggak usah aneh-aneh
Ya, itu akan lebih baik menjaga energi kita itu supaya nggak abu-abu. Nah, biar ada statusnya gitu. Misalnya hubungan orang ketiga, kita nggak orang ketiga, cuma kayak saudara gitu. Jadi kalau misalnya istrinya tahu ya it's okay, orang emang nggak ada apa-apa kan gitu. Terus kalau seandainya memang kamu menginginkan dia, pastikan dulu rumah tangga dia itu memang sudah nggak cocok. Jangan mendesak, tapi rumah tangga dia baik-baik aja. Terus kamu suka kepo dengan pasangannya. Menurut aku sih nggak usah tahu ya kalau hubungan orang ketiga dia mau bahagia atau enggak. Yang penting energi kalian ya kalau mau jalan-jalan aja, kan resiko sudah ditanggung masing-masing. Ya teman-teman, jadi kalau hubungan ketiga kita bicara mengenai moral. Itu aja. Apakah ini sudah sesuai dengan hati kamu? Lakukan sesuai dengan hati kamu. Kalau aku di sini hanya memberikan nasihat bahwa hubungan itu hanya aku dan kamu, bukan aku, kamu dan dia. Ya. Dan bagaimana jika hubungan ini adalah dia ini adalah orang toksik? Kita pernah pacaran, berantem, ya kan? Di sini aku lihat ada kartu The Fool. Kalian ya sama-sama naif gitu kalau aku bilang. Ya, ini untuk khusus orang ketiga kita udah tutup ya. Jadi kalau misalnya memang kalian sama-sama suka berantem dan merasa toksik, kalian juga sama-sama saling toksik sih sebenarnya. Nah, di sini justru kalian harus banyak belajar. Karena kita nggak pernah bisa menjudge diri kita nih toksik. Pasti kita selalu ngomong orang lain tuh toksik buat kita. Padahal kita nggak tahu, kita sendiri juga salah. Sama-sama naif, sama-sama stupid di sini. Jadi kalau mau ingin lebih baik lagi dan tidak ada masalah orang ketiga, silakan jalani. Siapa tahu dia jodoh kamu. Tapi kalau misalnya memang orang ini memang hanya memanfaatkan kamu dari materi, terutama buat wanita ya. Laki-laki memanfaatkan materi, entah dia di mana, kamu di mana, sebaiknya jangan dijalani teman-teman daripada ditipu mentah-mentah. Oke, dan sekarang aku ingin masuk ke pembacaan mengenai karir dan keuangan. Kalau misalnya kamu di sini nggak mau menonton lanjutan untuk karir dan keuangan, cukup stop nontonnya sampai di sini. Karena mungkin uang kamu udah banyak, kamu nggak butuh untuk masa depan dirimu sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya memang kamu butuh, silakan stay with me, nggak usah kemana-mana. Dan apapun hasilnya tidak perlu komplain karena bacaan ini adalah bacaan untuk kita semua. Oke. Bisa cocok, bisa tidak ya. Aku akan buka di sini. Oke, kamu sebelumnya itu memang punya agenda, kamu stres dalam keuangan kamu. Ya, kamu punya tujuan ke depannya adalah kamu pengen semuanya seimbang, semuanya berhasil. Project yang kau lakukan sekarang berhasil. Yang kau jalani ini kamu udah capek sekali rasanya. Kamu bekerja mandiri ya, aku lihat. Rata-rata bekerja mandiri untuk menstabilkan keuangan kamu lagi. Jarang di sini ada yang dibantu sama orang tua. Ya, jarang banget di sini. Yang aku bisa lihat untuk keuangan kamu ya, ini akan aman-aman aja teman-teman. Kamu tuh mungkin sangat mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, terutama masalah rumah. Rumah itu juga dapur ngebul ya, itu aku lebih ngelihatnya apa ya, lebih ngelihatnya memang lebih banyak harus dikonsentrasikan dengan orang-orang di rumah di sini. Kalau kamu di sini adalah tulang punggung keluarga, kamu nggak usah khawatir karena keuangan kamu tuh akan stabil banget. Sudah lebih dari cukup. Asalkan kamu di sini berkomitmen bahwa kamu tidak mengeluarkan uang yang besar untuk hal-hal yang tidak penting. Dan aku ngeliat di sini kamu tuh memang struggling dalam mengumpulkan uang dan ini kamu mengerjakan sendiri. Jangan sampai kamu tuh hanya beli barang-barang yang tidak bermanfaat, ya. Aku ngeliat di sini akan ada sebuah harapan ya, sesuatu yang baru aku lihatnya, dan intuisiku tuh berkata bahwa segala macam keinginan kamu di sini, selama itu positif, selama kamu nggak minta terlalu yang muluk-muluk, ini akan terlaksana ya, karena di sini ada ikatan ya, ada ikatan kamu dengan Tuhan.
Karena di sini ada sisi spiritual juga dalam masalah keuangan. Aku bilang ke depannya semuanya ini akan baik-baik saja, semuanya akan stabil saja selama kamu tidak melencong dari tujuan awal. Kamu di sini mencari uang untuk apa? Untuk ketenangan. Fokuskan keuangan kamu itu untuk kebutuhan rumah dulu, teman-teman. Misal kamu punya anak, prioritasnya anak kamu makan apa, belanja apa. Nggak usah kamu beli yang aneh-aneh, perintilan aneh-aneh, nggak usah. Ya, ini aku juga mengingatkan untuk kita semua dan untuk diriku sendiri. Dan aku juga udah stop untuk mengurangi belanja. Aku lebih banyak berkontribusi ke buat video supaya videoku makin bagus gitu loh. Ini salah satu profesi aku kan. Nah, jadi kalau misalnya memang lagi sepi gitu, ya aku kontribusikan diriku untuk bekerja gitu loh. Supaya apa? Supaya kita bisa belajar, bisa mereview diri kita. Dan aku ngelihatnya di sini untuk masalah keuangan, aku lihatnya akan baik-baik saja dan stabil. Kemudian kita akan melihat untuk masalah pekerjaan ya teman-teman. Pekerjaan itu aku akan ambil di kartu Fox, karena kalau di kantor itu biasanya butuh ketelitian dan butuh butuh ide. Mungkin sikut-sikutan ya. Kita lihat ya untuk suasana di kantor. Apakah ada kabar bahagia di sini? Kondisinya kamu cukup nyaman. Mungkin aku bisa ngelihat ada yang baru masuk ke kantor ya, ada yang baru mulai bekerja di sini. Ini adalah sebuah proses karena aku lihat masih banyak yang harus kamu serap ilmunya. Ya, harus kamu serap ilmunya. Teman-teman hati-hati dalam berbicara ya di kantor, karena dinding pun di sini bisa mencelakakan kamu. Kantor itu temboknya tipis, jadi jangan ngobrol apapun selain masalah pekerjaan, jangan menggosip apapun, jangan ngomongin hal yang seru-seru sama orang kantor. Karena di sini hati-hati ya, ada yang men-spread, bakal ada niatan atau rencana men-spread rumor tentang kamu yang jelek-jelek. Nah di sini tuh kamu harus kamu serap ilmunya tapi tidak usah terlalu dekat. Itu yang akan jadi penyelamat kamu. Kemudian yang aku bisa lihat di sini adalah kamu harus fokus dengan pekerjaanmu sendiri. Nggak usah lihat oh dia kerjanya lebih ringan daripada aku kerjanya lebih berat daripada dia, nggak usah gitu ya. Dan aku ngelihat di sini kamu tuh masih dianggap masih baru banget ya, masih baru banget di kantor ini, masih belum banyak ilmu. Yang mereka inginkan adalah kamu tuh cepet pakem dan cepet paham dengan rules atau aturan yang sudah ada. Aku ngelihatnya di sini sih kamu harus cepat belajar gitu, karena hati-hati kalau kamu lambat dalam menjalani proses kamu, spread rumor yang jelek-jelek tentang kamu tuh akan ada. Kamu di sini yang bisa menentukan kondisimu sendiri ya, kuncinya semua ada di kamu. Keberhasilan, kesuksesan, langkah yang kamu ambil dalam pekerjaan itu adalah kunci dari bagaimana kamu bisa menghadapinya sendiri ya. Jadi ini proses itu tidak boleh lama, prosesnya harus cepat teman-teman, proses harus cepat ya. Kita let's say kita bilang waktu 3 minggu, 2 minggu kamu udah harus bisa, kalau bisa 1 minggu kamu udah ngerti semuanya, maksimal 3 minggu ya. Dan kita akan lihat lagi kalau untuk jabatan promosi belum, ini masih diteliti, masih direview. Oke. Sekarang kita akan masuk ke pembacaan mengenai pertemuan ya. Pertemuan, apa yang buat kamu bahagia sebentar lagi? Temanya pertemuan. Oke. Pertemuan secara fisik nih teman-teman. Aku ngelihatnya ya, ini mungkin ya
akan ada satu kondisi di mana kalau untuk bertemu secara fisik aku bilang sih agak risky. Kenapa? Karena aku lihat ada yang sakit, ada yang kondisinya lagi nggak bagus. Tapi di sini ya, tetapi di sini akan ada rearrange ulang. Ya, akan ada rearrange ulang dan akan memutuskan waktunya kapan. Jadi kalau misalnya kamu di sini pengen ketemu sama seseorang, ada orang yang lagi di opnam, lagi sakit, lagi kondisinya tuh lagi lambat ya, itu tidak bisa kamu paksakan untuk ketemu, karena di sini akan ada rearrangement ulang. Jadi kamu ya harus menunggu kondisi dia sampai benar-benar siap, benar-benar oke, dan nanti kedepannya dia yang akan memutuskan kapan ketemu sama kamu. Ini lagi-lagi ya, sebetulnya dia ada niatan ya, ada niatan untuk ketemu sama kamu, tetapi memang masih mencari waktu yang tepat. Aku lihatnya kayak gitu. Dan ini adalah tema yang mungkin bisa membuat kamu agak sedikit happy. Kita akan masuk ke tema terakhir ya, yang random. Kita akan baca cepat aja di sini. Apalagi surprise atau kejutan yang buat kamu bahagia. Tadi kita udah masuk ke 4 tema, sekarang tema terakhir. Oke. Ini mengenai perasaan seseorang, aku rasa ya, mengenai perasaan seseorang. Orang yang kau pikirkan, kesimpulannya adalah orang yang memang ingin memberikan kamu komitmen. Energinya di sini dia ingin terus bertumbuh sama kamu. Orang yang kau pikirkan di sini adalah bekas teman kamu dan ingin selalu menjadi orang yang dekat dengan kamu. Oke, teman-teman, pembacaan untuk hari ini aku rasa harus aku akhiri ya. Tapi pesannya adalah orang yang suka sama kamu ini memang memiliki masalah banyak ya. Bisa jadi dia stres karena pihak lain, bisa jadi orang tua, bisa jadi ada urusan yang belum selesai dengan orang masa lalunya. Tapi kalau kamu tanya hatinya dia adalah orang yang benar-benar tulus, aku lihat di sini. Oke, dan kita akan masuk ke nama-namanya ya. Ada panggilan di sini, silakan kalian lihat. Kalau namanya memang nggak ada, nggak masalah. Ya, ini aku hanya meminjam energi orang-orang yang ada di sini. Kemudian untuk kita punya Scorpio, kita punya Sagittarius, Leo, Cancer, Aries, Taurus. Kemudian kita punya Gemini, Capricorn, dan juga kita punya Aquarius. Terima kasih. Ini mungkin sedikit gambaran atau bacaan dari 5 tema. Aku kasih spesial untuk kalian. Semoga bisa bermanfaat. See you when I see you. Maaf dan apabila ada kekurangan aku minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Bye bye.